warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para sahabat-sahabat pengurus YPK dan Rahmat, sahabat-sahabat di keluarga besar, pembina, pengasuh, pendidik, pengajar, dan keluarga MTS maupun SMK Sumanagara yang saya banggakan. Pertama, mari kita belajar bersyukur pada Allah, pada Tuhan yang menciptakan kita, yang menyediakan seluruh fasilitas kehidupan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dan sampai nanti kita butuh Tuhan juga pencipta alam semesta ini sampai lahir. Karena itu latihan bersyukur, latihan mensyukuri dalam lahir itu baru akan berhenti ketika nanti kita habis masa kontrak kita di dunia ini. Sebagian kita masih diberi kesempatan melanjutkan kehidupan di dunia ini, maka kita harus selalu latihan bersyukur dan meningkatkan kualitas mutu rasa tasakur kita kepada Allah. Karena syukur itu, atau biasanya kita sederhanakan menjadi terima kasih, itu menjadi mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan sebagai sistem mekanisme kehidupan yang berkaitan dengan bertambahnya kenikmatan itu sendiri dan kualitas hidup kita pada umumnya keseluruhan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya sering mengutip pandangan atau pendapatnya Pak Quraisyihab mengenai syukur, yang beliau katakan syukur itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu tingkatan yang artifisial, ya kelihatan sangat mudah dan itu biasanya sangat mudah disaksikan. Orang dikasih sesuatu oleh orang lain, ngomong terima kasih, itu sudah satu ungkapan syukur. Sama dengan kalau kita mendapat sesuatu kondisi keadaan yang menyenangkan, entah rezeki bertambah, entah ada pemberian tiba-tiba, entah sehat dan sebagainya, lalu kita membiasakan diri dengan mengucap alhamdulillah, matur nuwun, Gusti. Nah, itu rasa syukur yang ungkapan dari manifestasi dari syukur yang pertama. Ditambah lagi dengan kerelaan, keridhaan. Jadi ditambah lagi dengan suasana batin kita yang tidak ngeluh, tidak protes, tidak menyalahkan atas semua yang kita alami, termasuk juga yang takdir yang mungkin kurang menyenangkan, kita terima dengan suasana batin yang rela, tidak ngeluh, tidak menyalahkan, tidak protes. Itu bagian dari ungkapan syukur yang paling rendah. Syukur yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang sedikit lebih tinggi,
mensyukuri pemberian Allah, ya semuanya termasuk umur, sehat, kesempatan dan sebagainya, rezeki, nikmat dan karunia-karunia yang lain itu. Di tingkatan yang kedua itu berupa memanfaatkan atau mempergunakan pemberian yang diberikan oleh Tuhan pada kita, dan kita bisa menjabarkan ini dalam berbagai realitas empirik yang bermacam-macam. Kita pergunakan sesuai dengan aturan atau hukum atau ketentuan yang Allah berikan. Sama dengan kalau kita memberi anak HP, itu biasanya juga kita berharap HP itu dipergunakan sesuai dengan tata cara yang kita inginkan, ya, agar memberi manfaat balik pada yang diberi gitu. Nah, rasa syukur kita juga begitu pada Allah. Rasa syukur yang lebih tinggi tingkatannya dan akan berdampak pada kebaikan hidup kita yang selanjutnya adalah bagaimana kita mempergunakan pemberian Allah itu, diberi istri, diberi anak, diberi suami, diberi rezeki, diberi macam-macam itu. Semua kita pergunakan tidak semau-maunya kita sendiri, tidak asal semau-maunya kita sendiri, tapi kita pergunakan sesuai dengan aturan main yang ketentuan-ketentuan yang Tuhan telah tentukan pada kita. Itu rasa syukur yang kedua. Sama dengan kita bersama, artinya kita bisa membayangkan bagaimana misalnya mensyukuri keberadaan kita sebagai guru SMK, guru MTS, atau teman-teman sebagai apapun dalam konteks dalam hubungan dengan yayasan dan sekolah kita itu. Mensyukuri itu dalam artian bagaimana kita mempergunakan realitas yang kita terima itu sesuai dengan ketentuan aturan main hukum-hukum yang diberlakukan oleh Tuhan pada kita. Kalau kita mempergunakannya di luar aturan yang ada, misalnya kalau tadi Bapak Ibu teman-teman memberikan HP lalu dipergunakan untuk dipakai dengan aturan main seenaknya oleh anak kita, tentu kita akan minimal marah, meskipun kemarahan kita belum tentu diekspresikan dalam bentuk hukuman misalnya. Tapi yang jelas kita yang memberi hadiah anak kita HP tadi karena dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang kita berikan, misalnya dipakai untuk melihat gambar-gambar porno misalnya, pasti kita akan marah meskipun belum tentu menghukum. Sama dengan kita juga mensyukuri pada Tuhan itu, kalau kita salah mempergunakan pemberian Tuhan, kita gunakan seenaknya kita sendiri, semaunya kita sendiri tanpa memperhatikan ketetapan ketentuan hukum dan rambu-rambu dari Allah, maka setidaknya kita akan kena marah dari yang memberi nikmat kita. Kemudian tingkatan yang berikutnya, tingkatan syukur yang berikutnya itu adalah mensyukuri dalam pengertian mempergunakan semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Itu kita pergunakan sesuai dengan manfaat atau tujuan yang melekat pada pemberian itu, sehingga kita memang harus bisa menafsirkan setiap pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Tidak ada ceritanya pemberian Allah itu yang bermaksud untuk merusak hidup kita, apapun yang diberikan Allah pada kita. Kalau ada satu pemberian yang kita maknai sebagai ungkapan atau sebagai pemberian yang merugikan kita, itu pasti karena akibat dari rasa syukur kita pertama yang salah menerapkannya. Terus yang kedua mungkin karena kita memanfaatkan
karunia ilahi tadi itu tidak sesuai dengan tujuan yang memang Allah berikan kepada kita. Allah mesti memberikan karunia pada kita agar kita menjadi lebih baik dan hidup kita menjadi lebih bermakna di hadapan Dia sampai kita. Nah, tingkatan yang terakhir yang paling diharapkan itu adalah tingkatan yang diharapkan oleh Tuhan, membuat kita dengan rasa syukur yang keempat ini kita menjadi khairun nas, jadi orang yang terbaik. Maksudnya adalah bahwa mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah, pemberian Allah itu berarti kita diharapkan untuk memperluas manfaat dari pemberian itu bukan hanya pada diri kita saja, tapi pada orang lain sejauh mungkin, sebanyak mungkin, seluas mungkin. Kita diberi ilmu misalnya, atau diberi apa sajalah yang kita merasa itu bukan kreatif kita sendiri, bukan ciptaan kita sendiri dalam diri kita ini. Terus kita manfaatkan, kita ikhtiarkan agar apa yang ada pada diri kita itu memberi manfaat kebaikan pada seluas mungkin orang lain di sekitar kita. Nah, itu rasa syukur, implementasi dari konsep tasakur, konsep syukur yang paling tinggi. Dan sudah jelas baik secara empirik maupun secara konseptual, orang yang hidupnya anfa'uhum linnas, lebih memberi manfaat yang sebesar-besarnya pada manusia, itu pasti akan mendapat predikat orang yang terbaik di antara yang ada di sekitarnya. Berarti di hadapan manusia juga sama, di hadapan Allah juga sama begitu. Karena itulah teman-teman sekalian, berbagai aktivitas kemanusiaan, kemasyarakatan, entah itu di berbagai bidang, entah seni, pendidikan,